Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa tasawuf psikoterapi semester 3 yang hari ini insya Allah akan melaksanakan perkuliahan mata kuliah tasawuf sosial. Ini kali pertama teman-teman bertemu dengan saya ya. Meskipun ini perkuliahannya dilaksanakan secara online ya teman-teman, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk terus mencari ilmu dimanapun teman-teman berada. Karena kalau teman-teman berputus asa atau tidak semangat, nanti teman-teman akan merasakan ya tidak nikmat mencari ilmu itu. Jadi tetap semangat itu harus dipertahankan agar teman-teman senang ketika mencari ilmu ya, dimanapun teman-teman berada dan situasi apapun ya akan dijalani ya, seperti itu. Baiklah teman-teman, karena ini pertemuan pertama ya, di sini saya nama Meta Malihatul Maslahat ya, teman-teman bisa panggil saya Ibu Meta ya. Dulu saya S1-nya di UIN Bandung ya, sama dengan teman-teman, jurusannya tasawuf psikoterapi ya. Sekarang S2-nya itu psikologi Islam ya. Dulu di UIN Jakarta ya, melanjutkan studi ke UIN Jakarta psikologi Islam. Alhamdulillah sejak tahun 2018-an ya, 2018 saya pindah ke sini, 2018 akhir ya, pindah ke sini. Alhamdulillah keterima ya sebagai dosen di sini. Jadi baru ya, asalnya saya dari Cirebon, Jawa Barat. Mungkin teman-teman ada yang dari Jawa Barat ya, nanti bisa sharing-sharing ya. Oke teman-teman, karena ini tadi hari pertama, saya tidak akan langsung ke materi ya. Pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya ya, tapi karena keterbatasan ruang dan waktu, jadi di sini saya ingin menyampaikan tentang kontrak perkuliahan ya. Bagaimana nanti sistem perkuliahannya dilaksanakan secara online ya. Oke teman-teman, baiklah, kontrak perkuliahannya sudah saya buatkan, nanti saya share ya ke WA grup teman-teman semua. Teman-teman yang saya cintai dimanapun teman-teman berada, sebelum kita mengawali perkuliahan hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, di dalam kontrak perkuliahan yang sudah saya buat, di sini ada beberapa komponen ya. Ada komponen penilaian atau aspek penilaian ya. Penilaian yang saya akan berikan yang kepada teman-teman semua selama 1 semester, yaitu nanti meliputi 4 aspek. Ada aspek sikap, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Ini UTS dan UAS-nya insya Allah saya akan giring teman-teman untuk supaya bisa menulis jurnal aja ya. Jadi tidak akan tulisan, tidak akan tidak akan ke makalah, tapi lebih kepada menulis jurnal ya. Nanti yang tembus jurnal insya Allah ya, itu pasti nilainya bagus ya. Nanti saya akan bimbing ya. Tasawuf sosial nanti temanya teman-teman silakan cari sendiri ya. Tasawuf yang bisa dikaitkan dengan sosial ya. Nah ya, terus yang kedua, komitmen saat kuliah. Ini mahasiswa, ini yang boleh-boleh dulu ya. Mahasiswa boleh telat perkuliahan dengan saya itu maksimalnya 10 menit sebelum perkuliahan dimulai ya. Jadi nanti absen dulu 10 menit ya. Terus yang kedua, boleh izin 3 kali selama perkuliahan dengan saya ya. Jadi boleh izin sakit atau izin yang lainnya. Terus teman-teman juga ya, nanti ketika ketika perkuliahan nanti saya perbolehkan untuk bisa kritis, meluangkan ide-idenya gitu ya, memberikan masukan, Bu, saya punya metode ini. Nah, itu bisa ya, boleh ya mahasiswa memberikan masukan. Jadi jangan takut ya. Nah, sekarang yang tidak boleh itu
mahasiswa tidak boleh atau tidak diperkenankan gaduh ketika proses pelaksanaan kuliah sedang berlangsung ya. Nanti mungkin ada sesi diskusi atau nanti teman-teman diminta untuk presentasi dan sebagainya. Jadi tetap kondusif ya meskipun online. Terus yang kedua, mahasiswa juga menjaga atau memelihara etika dan norma tadi ya. Baik itu dari segi pakaian, dari segi komunikasi, tolong dijaga ya. Ini terutama dari pakaian. Nanti kalau misalkan saya minta teman-teman untuk membuat tugas ya, yang harus itu membuat video atau lain sebagainya, tolong pakainya yang rapi ya, jangan pakai kaos ya. Itu. Terus juga nanti ketika diskusi berlangsung, tolong kata-katanya dijaga ya, jangan sampai ada kata-kata yang memojokkan temannya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, yang boleh itu boleh izin 3 kali ya. Boleh juga tadi ya menyampaikan ide-ide, dan boleh juga tadi ya telat maksimal 10 menit. Yang nggak bolehnya, tidak boleh berpenampilan yang tidak sopan, tidak boleh menampilkan sikap yang tidak baik, dan tidak boleh tadi membuat kegaduhan di dalam kelas nanti ya. Oke teman-teman, itu untuk kontrak perkuliahannya. Sekarang apa sih sebenarnya materi atau mata kuliah tasawuf sosial ini ya? Ini saya sudah siapkan RPS-nya, nanti teman-teman bisa cek ya. Mata kuliah tasawuf sosial ini adalah mata kuliah ya yang mengintegrasikan antara tasawuf ya, tasawuf dengan aspek-aspek sosial ya. Aspek tasawuf itu kan, tasawuf tidak hanya dipahami sebagai ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi bisa nggak tasawuf ini diaplikasikan ke dalam kehidupan yang nyata ya. Teman-teman bisa nggak menampilkan pribadi atau akhlak-akhlak yang baik seperti itu. Nah ini nanti tasawuf sosial itu kaitannya dengan itu ya, integrasi itu. Jadi dengan adanya materi atau mata kuliah tasawuf sosial ini, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menjadi mahasiswa yang kontributif, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dengan menggunakan pendekatan psikosofistik ya. Jadi ilmu tasawufnya ini bisa nggak dipraktekkan ke ranah sosial. Nah di sini sudah ada beberapa materi kajian ya. Minggu depan nanti saya jelaskan tentang pengertian tasawuf sosial ya. Terus yang kedua nanti ada dasar perilaku manusia, perspektif psikologi agama ya. Ada dasar perilaku manusia, perspektif psikologi sosial, interaksi sosial, persepsi, sikap sosial, dan prasangka sosial ya. Dasar perilaku manusia, perspektif tasawuf, urgensi karakter building dalam membangun kepribadian individu yang utuh, wawasan etika sosial dalam Al-Quran, dimensi pendidikan sosial dalam ibadah mahdoh ya, seperti sholat, zakat, kurban, sodakoh ya, dan goyer mahdoh atau ibadah muamalah, dan relevansinya dengan maqasidus syariah. Terus juga ada makna kesejahteraan sosial dalam Islam, ada kajian nanti ya, futuwah dan itsar dalam tasawuf, suhbah persahabatan dalam realitas sosial, tasawuf dalam pelestarian lingkungan, cinta dunia dan dampaknya pada sosial ya, tasawuf dan problematika kemodernan, tasawuf dan multikulturalisme ya, neosufisme, ragam dan perkembangannya. Nanti selama 1 semester ini ya, tidak hanya saja saya yang presentasi, nanti teman-teman mungkin akan saya kasih ya untuk seperti analisis jurnal ya. Analisis jurnal nanti dipresentasikan seperti itu. Jadi tidak usah buat nakalah ya. Analisis jurnal nanti output dari mata kuliah ini, saya ingin teman-teman juga bisa menulis jurnal. Jadi nanti ada beberapa materi ya yang akan teman-teman presentasikan. Nanti ada kelompok ya, kelompok yang membahas tentang misal tadi tasawuf dan problematika kemodernan. Nah nanti ada ya beberapa jurnal ya tentang itu. Terus juga ada tasawuf dan pelestarian lingkungan. Nah ini nanti beberapa judul ini nanti kita searching di Google ya, di Google Scholar untuk mencari jurnal-jurnal tadi dan kemudian dipresentasikan per kelompok. Nanti dibagi dari mahasiswa nanti ya, dibagi ada 5 kelompok saja ya. Nah 5 kelompok nanti dibagi ya. Berapa jumlah mahasiswanya dibagi 5 kelompok seperti itu ya teman-teman. Nanti mungkin kegiatan presentasi itu setelah UTS ya. Jadi sampai ke UTS nanti
Insya Allah saya yang akan menyampaikan materi dan juga teman-teman bisa dicicil dari sekarang. Karena UTS dan UASnya itu outputnya adalah jurnal seperti itu ya, membuat jurnal. Integrasi tasawuf dengan sosial atau dan lain sebagainya ya. Itu teman-teman. Nah, untuk aplikasi perkuliahan, ya nanti sistem perkuliahannya ini yang mudah aja ya. Ini kan di kampus diminta untuk membuat V-Class ya teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan V-Class ya. Dan setelah itu untuk alat bantunya yang sangat mudah ya WA aja ya teman-teman seperti itu. Nanti via WA dan selanjutnya nanti materi-materi akan saya upload di V-Class seperti itu. Nanti sering dicek aja V-Class-nya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan tetap semangat. Mohon maaf bila ada yang kurang. Kalau tidak ada yang kalau ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Tetap semangat ya. Ditutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.